Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita kembali belajar lagi ya. Hari ini Bu Lita akan mengajak anak-anak untuk mengenal kata sapaan dalam sebuah fabel. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui sebelumnya, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel itu adalah cerita fiksi, artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan si pengarang. Nah, ciri-ciri fabel. Fabel biasanya juga disebut dengan dongeng hewan. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh dalam ceritanya. Ada kancil, ada kura-kura, ada singa, dan lain sebagainya. Yang kedua, tokoh-tokoh hewannya memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang malas, ada yang pandai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Kemudian yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam ceritanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata sapaan. Apa itu ya kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang lain saat kita berbicara secara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, seperti apa ya bentuk-bentuk kata sapaan? Bisa dengan nama diri. Misalnya, Fatih, Fitri, Jonas, Dedi, dan lain-lain. Kemudian juga bisa panggilan keluarga, misalnya bapak, ibu, kakak, adik, atau paman, dan lain-lain. Kemudian juga bisa nama gelar atau profesi seseorang, misalnya Pak Dokter, Lurah, Profesor, Tuan, Nona, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan nama pelaku atau peserta. Misalnya panggilan untuk orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan. Misalnya penonton, serta, hadirin, pendengar, dan lain-lain. Nah, kemarin anak-anak sudah mendengarkan fabel tentang semut dan belalang. Dalam fabel tersebut ada berbagai macam kata sapaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Hei semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kata belalang. Nah, ini termasuk kata sapaan karena ada kata panggil. Hei semut menunjukkan seseorang atau binatang lain. Hei semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kata belalang. Dan ciri-ciri lain adalah biasanya menggunakan tanda petik karena kalimatnya diucapkan secara langsung. Nah, begitu ya anak-anak. Semoga informasi yang Bu Lita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Lita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.